Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen filsafat hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Sebelumnya, nama saya Putri Anggraini dengan NPM 21210200086. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap, segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat, juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elatis. Elatis yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang kedua, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelatisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang ditaur oleh hukum Islam itu tidak berhenti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang kedua, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan manapun dan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, yang artinya dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Quran surat Al-Nabiyah ayat 107. Ada juga surat Saba ayat 28 yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberian peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesungkaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia.
yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamikanya. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan tetap hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menunjukkan pada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam ada: yang pertama, meniadakan kepicikan; kedua, menyedikitkan tugas; kemudian yang ketiga, mensyarifkan hukum dengan cara berangsur-angsur; keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia; dan kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Materi yang kelima, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertaliat dan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa pertalian dan perhubungan di antara lain dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah-perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam yang lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Yang keenam, hukum Islam bersifat ta'abudi dan taqawuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa takabudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukafalaf dari perintah-perintah hawa nafsunya Hawa agar tidak menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan takawuli adalah sebaliknya. Yang ketujuh, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak didapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contoh, sewaktunya Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kemudian selanjutnya bersifat ta'awuli. Kedua, yakni ta'awuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'awuli ini bersifat duniawi, yang makanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'awuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Baiklah, itu saja penyampaian dari
materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.